Oke. Nah, ini saya record. Oke. Nah, jadi ini adalah hasil yang sudah adik-adik kerjakan di setup, balance, account opening balance. Dan amount left-nya harus 0. Nah, harus balance ya, kayak gini. Oke, maaf. Kita lanjutkan lagi. Sudah semuanya di sini ya, sudah sesuai semua. Kalau sudah, ini tahap adik-adik di sini itu belum selesai. Kenapa kok belum selesai? Nah, adik-adik di sini itu harus ada beberapa akun yang perlu kita sesuaikan. Contohnya apa? Nah, kita coba lihat di setup, di balance, lalu di customer balance. Nah, punya adik-adik ini belum ada ini. Tidak apa-apa. Nah, jadi di sini itu untuk melihat ini, linked receivable account balance. Nah, dalam account receivable itu apa artinya? Piutang. Nah, dalam piutang itu kan sudah ada saldo 161. Oh, Pak. Kelas, Pak. Oke, pagi, Pak. Sampun. Oke, maaf saya lanjutkan lagi. Nah, ini untuk akun piutang punyanya adik-adik ini kan lihat ada out of balance ya. Apakah sama? Beda, Pak. Nominalnya. Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, dengan demikian berarti kita harus menyesuaikan saldo Punya piutang. saya beda, Pak. Bedanya apa? Nominalnya. Berapa nominalnya? Yang out balance amount itu 6.848.875. Waduh. Yang lain out of balance-nya sama kayak punya saya. 161. Iya, Tapi tadi kliknya yang apa ya, Pak? Tadi di saya dekat, Pak.
Oh, setup, balance, customer balance. Saya nggak ada itu, CV Agung itu belum Iya, ada, Pak. saya iseng-iseng aja ngisi. Nanti kita ngisi bersama. Oh, itu yang Sama, punya Pak. saya nggak sama kayak punyanya Bapak. Angkanya. Iya, 6.848.875. Oke, bisa jadi gara-gara linked akunnya yang berbeda. Coba kita cek di linked akun. Setup, linked akun, lalu sales. Apakah sama ini kodenya 1103? Beda, Pak. Nah, disesuaikan ya. 1103. Use account. 1103. Udah, Pak. Udah, kalau udah oke. Sekarang coba dicek, udah sama atau enggak? Sudah sama. Nah, itu ya. Makasih, Jadi Pak. masalah-masalah kayak gitu yang mengakibatkan perbedaan. Jadi di sini itu kita ini sudah menulis kita itu punya piutang sebesar 161 juta. Tapi kita belum ngasih tahu 161 itu punya siapaan. Nah, jadi kita mulai mengisi di sini. Gitu. Jadi kita mulai mengisi tentang saldonya punya siapaan. Nah, kok linked akun sebentar. Nah, sekarang kita mengisi. Bisa diklik yang ini, customer detail yang segitiga ini. Lalu klik new untuk menambahkan. Ini saya lupa nggak ngasih soalnya di kalian ya. Jadi kalian cuma ngikuti saya aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi di sini tuh ada tiga orang yang punya piutang ke kita. Ada CV Agung, ada Ivan Seluler, sama PT Meteor Abadi. Nah, setelah new, adik-adik buat kayak gini. CV Agung nanti namanya. CV Pak, tadi Agung. klik customer detail, terus Ini, yang ini, segitiga ini loh, yang ke bawah ini. iya Pak. Pak, boleh dibuka yang CV Agung Sakti nggak, Pak? Oke, sebentar. Lihatnya ini saya dari kartu aja ya. Oke, ini. CV Agung Sakti, customer, designation-nya company. Iya, sebentar, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak Tommy. Oke, kita lanjutkan ya. Saya kembali ke yang tadi. Setup, balance, customer balance. Nah, setelah itu adik-adik udah pilih. Sudah dipilih. Lalu muncul seperti ini. Kosong, kayak gini. Sudah? Sudah, Pak. Lalu kita add sale.
Nah, sekarang kita mengisi. Karena ini transaksi sebelumnya, berarti kita harus buat tanggal sebelumnya. Jadi tanggal sebelumnya, kalau di sini itu 23. Tanggal 23 bulan 11. Tahunnya. Pak, itu tadi diklik apa, Pak? Di saya delay. Di enter. Enggak keluar kayak gini. Nggak keluar. Itu tadi di enter di mana, Pak? Di tab itu mungkin, Pak. Sebentar ya. Saya kadang-kadang kalau mempraktek di enter aja, klik enter gitu langsung keluar soalnya. Kalau di saya. Pencet segitiganya coba. Pencet tapi lagi. Di saya nggak bisa di enter, Pak. Oh, kalau enggak coba diklik ini. Nah, diklik ini lagi. Terus use customer. Bisa. Use customer. Langsung Ini. nggak muncul kotak gitu, Pak. Cukup bentar. Coba diklik itunya aja. Diklik Agung di Saktinya ini diklik. tuh. Tadi aku cuma diklik langsung muncul kok. Saya di customer balance, Bapaknya di historical cell ya, Pak. Saya coba. Nah, punya Oh, kamu mungkin ini jangan-jangan bawahnya belum masuk ke sini ada berarti. sel itu loh. Bentar. History cell tuh di mana? Kamu paling masih di sini ya? Di sini. Iya, Terus klik panah itu. di saya nggak muncul, Pak. CV Agung Saktinya nggak muncul di kolom. Cuman di atas doang. Ini. Itu ke atasnya itu customer summary. As customer. Setelah itu add sale. Bisa juga kok. Gini terus keluarnya. Enggak. Use customer. Ini. Sudah, add sale. terus? Add sale benar diklik add sale kan? Iya. Terus keluar kayak gini. Oh, udah. Sudah, Pak. Oke. Di enter udah keluar kayak gini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan saldonya ya. Kalau di sini saldonya untuk CV Agung itu 49.500.000. 49.500.000. Udah. Ini pertanyaan saya nolnya. Udah? Udah. Pak, saya termsnya itu kok beda ya, Pak? Terms. Ini kan Bawahnya bisa dipilih. Termsnya bisa dipilih, disesuaikan. Kita pakai yang apa ya? Termsnya. Bisa pakai sistem, ini tergantung kebijakan perusahaan ya, mau pakai sistem apa ya, termsnya. Jadi disesuaikan aja dengan kondisi perusahaan. Wah, kalau pakai COD nggak apa-apa. Oke. Jadi ini sesuaikan aja sih dengan kondisi dan situasi yang ada nanti. Yang penting kita menyesuaikan itunya, saldonya. Setelah itu kita bisa record. Nah, alhamdulillah sudah terrecord 1. Tapi masih kalau kita lihat itu masih out of balance-nya masih 111 ya. Jadi kita tambah lagi.
Klik yang segitiga bawah lagi. Pak, Udah? itu tanggalnya yang CV Agung Sakti tadi tanggal berapa, Pak ya? 23 23/11. 11. Kalau yang 2019 pakai 2019 saja ya. Iya, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah? Kalau sudah, kita tambah lagi. New. Buat selanjutnya ada apa? Ivan seluler. Oke. Sudah? Ivan seluler namanya. Halo, gimana Dedek? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Setelah itu kita masuk ke Ivan seluler. Use. Bisa diklik 2 kali atau langsung use customer. Sudah? Sudah, Pak. Lalu kita add sale. Kalau enggak, kalian langsung add sale itu bisa langsung milih dari sini. Yang mana juga bisa. Ini sesuaikan dengan kondisinya. Kita sesuaikan dengan saldonya aja. Ini Ivan seluler ini 34.650.000. Ini bebas, mau COD atau apa, tergantung kondisi. Kalau sudah, kita record. Sudah? Pak, itu semisal terms-nya beda itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, tergantung kebijakan piutangnya gimana nanti itu. Dengan baik ya. Oke, baik, sudah saya record. Nah, sudah adik-adik? Sudah, Pak. Yaudah, kalau Sudah, sudah, Pak. kita lanjut lagi. Sebentar. Kita record. Aduh, masih ada out of balance 77 juta. Ya udah, kita tambah satu lagi. Yaitu namanya PT Meteor Abadi. Nah, ini yang piutangnya 77 juta.
PT Meteor Abadi. Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Seperti biasa, langsung aja Excel juga bisa langsung. Biar cepat. Lalu kita pilih. Oke. Gimana? Tinggal diisi 77 juta. Tanggalnya itu sama semua ya, Pak? Tanggalnya, oh iya, tanggalnya yang ketiga ini kita bebas sih buat tanggalnya. Kita asumsikan ini transaksinya di hari lain ya. Kita bebas tanggal berapa ya enak ya ini? Tanggal 1 minggu setelahnya deh, 30. Jadi sesuaikan dengan transaksi yang benar-benar real. Gitu ya. Ini transaksi sebelum tanggal 1 Desember. Pokoknya sebelum 1 Desember. Record. Congratulations. Wah, kita sudah dikasih selamat ya. Jadi sudah balance equal. Udah sama nih. Nah, ini. Gitu. Senang seharusnya kalau udah sama ini. Nah, kebayang kalau misalnya perusahaannya itu piutangnya masih 100. Nanti kalian bingung gitu nanti. Ini kita kasih contoh yang sederhana aja 3. Jadi intinya ada 3 orang ini yang masih utang ke kita. Pak Tommy, saya mau tanya. Pak Tommy, saya mau tanya. Monggo. Itu punya saya ternyata yang CV Agung Sakti itu ada 2, Pak Tommy. Yang satunya masih 0. Itu cara ngapusnya gimana ya, Pak? Yang ini, CV Agung Saktinya ada 2. Iya, Pak. Jadi di depan itu ada CV Agung Sakti dengan nilai 49.500. Terus yang kedua itu CV Agung Sakti 0. Terus Ivan sama PT Meteor. Oh ini, Iya. ada yang 0. Iya. Ini, tinggal klik kanan delete card. Ya bentar, Pak. Klik kanan. Sebentar, Pak. Kok nggak muncul kayak gitu ya, Pak? Itu kliknya yang di panah atau gimana, Pak? Iya. Nggak keluar. Enggak. Ini. Card list dulu, Nat. Apa, Vi? Di blok dulu.
Masuk ke card list. Card list. Saya coba share screen tak, Pak? Oke, monggo. Pak, saya pakai laptop ya, Pak, di ATT. Oke. Ini saya contoh. Oh, yang ininya. Iya. Ini sesuai dengan punyanya Pak DO. DO-nya Bapak mana? Ada. Sebentar ya, Dik. Atau udah bisa? Belum. Coba share screen, Iya, Nat. Pak. Yang di PC Pencet belum panah. Pencet panah lagi, terus klik kanan, delete cell. Masuk card Apa? list dulu. Pencet panahnya itu, pencet. Sebentar. Ada yang jatuh apaan tuh? Tetap nggak bisa, malah. Masuk card file, terus masuk card list, Nas. Sudah. Emang ada pohon kelapa? Riz Morris. Share screen dulu aja. Aku juga. Nggak pakai juga. Enggak ini. Hari ini kayaknya adrenalin sangat deg-degan dan Habis Bisa. Udah. Terima kasih. nggak ekstrim dari mana. Tidak mendengar pakai Cuman kalau aku mendengarnya pakai Tania. Bisa mute. Itu pas liburan ya. Jadi tuh ada Loh. Udah. Makasih. Pak Tommy sudah. Oh iya, maaf ya, saya soalnya sama di kampus, jadi kadang-kadang dipanggil-panggil. Iya, Pak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Kita lanjutkan ya. Tadi udah clear ya berarti masalahnya ya. Saya share screen lagi aja berarti. Nah, itu merupakan merubah saldo awal dan ini sudah sesuai. Nah, setelah itu kita perbaiki ada apa lagi? Nah, kita selain saldo piutang, itu saldo hutang yang perlu kita sesuaikan. Nah, kita cek saldo hutangnya. Ternyata out of balance-nya 73 juta. Wah, perusahaan ini utang ke siapa aja sebelumnya? Harus kita catat. Gitu. Nah, saya coba cari datanya di sini.
Di sini kalau di contohnya ada 1. Wah, kita cukup 1 aja ternyata. Ya udah, kita klik segitiga itu, lalu new. Gimana? Pak, tadi setup terus balance. Setup, Supply balance, lalu kita pilih yang supplier. supplier ya. Itu. Oke. Gimana? Sudah sampai di sini semua? Sudah, Pak. Sudah, Nah, Pak. kalau sudah, berarti kita masukkan suppliernya itu namanya siapa. Nah, kita seperti biasa masukkan ke segitiga itu lalu new. Nah, otomatis di sini supplier kita sebutkan namanya. Kita selalu memesan barangnya itu ke PT OK Jaya Mandiri. Ini kebayang ya kalau misalnya supplier kita 5 perusahaan, waduh, itu 5 lebih banyak lagi. Apalagi kalau ratusan, kalau perusahaan retail itu kan banyak ya. Bisa ke Garuda Food, Indofood, dan lain sebagainya. Belum yang Wings, dan juga banyak peralatan perlengkapan lain. Nah, oke Jaya Mandiri. Oke kan aja. Setelah itu langsung ini, add purchase. Sudah? Itu supplier detailnya nggak dipilih PT Oke Jaya Mandiri, Pak? Bisa dipilih di sini. Mau pilih di sini boleh, atau add purchase, milih di sini aja bisa juga. Jadi sama aja. Banyak jalan menuju Roma. Oke. Iya, Pak. Iya. Yang penting hasil akhirnya tetap sama. Gitu. Sudah? Sudah, Pak. Karena ini transaksi sebelumnya, kita harus buat tanggal sebelum tanggal 1 Desember. Berarti asumsikan 25 bulan 11 saja. Tahun 2009. 2009. Jumlahnya sesuai dengan yang diinginkan. Berapa jumlahnya? 73 juta ya. Oke. Kalau sudah, bisa konfirmasi ke saya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, kita bisa merecord. Alhamdulillah, itu kalau punya kalian itu sudah balance, itu nanti ada muncul informasi congratulations. Your total outstanding purchase equal the balance of your linked payable account. Oke. Jadi udah aman, out of balance-nya 0. Jadi kita harus cari yang out of balance-nya itu 0. Gitu. Kalau sudah, apalagi yang perlu ditambahkan? Kira-kira. Apalagi yang perlu ditambahkan yaitu nilai persediaan kan. Di sini di dalam perusahaan ini itu sudah ada nilai persediaan. Nah, ini ya, ada merchandise of inventory itu ada nilainya 191. Jadi nggak lucu, ada angkanya tapi kita tidak tahu persediaannya kita apa aja. Gitu ya. Sebentar, saya mau cari data persediaan. Di sini persediaannya cuma namanya A, B, dan C. Di sini. Nah, kalau kita membuat persediaan, kita harus membuat kode pajaknya juga.
karena erat kaitannya itu hubungannya dengan pajak. Nah, jadi kita harus buat kode pajak. Kalau buat kode pajak di mana? Kemarin sempat kita mau buat. Kita bisa klik di list, lalu text code. Sudah? Sudah. Nah, Kemarin kan itu disuruh ngapusi, Pak ya. Jadinya dihapus semua, Pak. ya, hapus semua. Dihapus tidak apa-apa. Karena ini memang nggak ada di Indonesia rata-rata ini. Kita buat aja. Yang ada di Indonesia itu apa namanya? Ada pajak pertambahan nilai, itu aja yang kita masukkan. Dihapus Nah, semua ya, NT, Pak? NT ini tapi tetap ada ya, karena NT itu non-tax, jadi tidak ada pajak. Nanti kita lanjutkan, tapi intinya NT jangan sampai dihapus, karena NT itu menunjukkan yang tidak ada pajak. Kita new aja. Tax kodenya, kita terserah. Kalau untuk PPN, itu kita harus buat kode. Kodenya anggap aja P10 ya, maksudnya PPN 10%. Gitu. Lalu kita enter, kita buat deskripsi. Baru kita munculkan PPN 10%. Sudah? Sudah, Pak. Lalu text type-nya itu kita sesuaikan. Ini kan teks untuk good and service ya. Untuk barang-barang sama jasa. Nah, untuk rate-nya kita tulis 10%. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu linked akunnya kita sesuaikan. Lah, untuk linked akun pengambilan pajak itu berarti, nah ini. Pak, itu punya saya yang text type-nya nggak ada good service. Pak Tami masih keluar itu kayaknya.
Maaf ya, Dik. Soalnya hari ini tuh ada pengumpulan RAB untuk penelitian pengabdian untuk pendanaan. Jadinya saya diminta bantu-bantu sama dosen senior barusan. Iya, Pak. Aduh. Ya, nanti kalau kalian di dunia kampus, kalau sama jadi dosennya, aslinya pekerjaan dosen itu nggak cuma ngajar aja, masih penelitian, pengabdian, masih ngurusi webinar. Waduh. Jadi kayak HMJ, kayak skripsi, selalu KKN, skripsi, HMJ, gabung jadi satu, sama kuliah. Itu nanti. Ya udah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sudah FAT-out. Nah, kalau ada FAT-out, itu kita juga masukkan FAT-in atau PPN masukan. Nah, jadi kita memasukkan FAT-in-nya. Nah, gitu. Jadi untuk pajak yang dihitung itu merupakan FAT-out-nya. Nanti pajak yang kita awalnya itu namanya FAT-in. Istilahnya itu nanti kalau ada adik bingung, intinya yang atas isinya FAT-out, yang bawah FAT-in. Gitu. Ini untuk PPN 10%. Permisi Pak, izin bertanya. Monggo. Ini kan punya saya yang tax tipenya nggak ada, Pak, nggak ada goods and service tax, adanya value added tax. Apa itu sama aja ya, Pak ya? Ya, nggak apa-apa. Ini tuh yang kemarin itu ngisi list-list akun. Kalau adik-adik ngisinya itu value added tax out-nya lengkap, kata-katanya itu nanti muncul kayak gini. Kemungkinan besar akunnya itu mungkin kurang lengkap atau sedikit berbeda dengan pembuatan yang lain gitu. Jadi kalau persis sama yang kayak kemarin yang disuruh, itu nanti munculnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa kok. Maaf Pak, bukan itunya yang tax tipenya yang atas Pak. Oh, tax tipenya ini? Iya, itu nggak goods and service tax, tapi di saya value added tax. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Sama aja. Sudah? Kalau sudah, kita okekan. Nah, muncul namanya P10, PPN 10%. Nah, ini kita bisa gunakan ketika kita memakai yang ada hubungannya dengan PPN. Oke, kita close dulu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang sudah saya suruh, kita buat saldo awal. Nah, ketika kita buat saldo awal, itu kita larinya kemana? Kita larinya nggak ke sini lagi, bukan ke balance lagi, karena kita sudah mengisi. Lalu, kalau mengisi saldo awal, itu kita larinya kemana? Larinya ke, nah, di sini ada beberapa opsi. Nah, kita pilih yang inventory. Oke, sudah inventory? Sudah Pak. Lalu di inventory kita bisa masuk ke dalam item list. Nah, di sini kita bisa menulis untuk item-itemnya yang akan kita masukkan. Gitu. Kita klik new seperti biasa. Lalu item number-nya kita sesuaikan dengan apa yang dikodekan dalam perusahaan itu. Misalnya ini itu apa ya? Kita buat yang rada beda ya sama yang ada di buku ya. Kita buat, kalau di buku cuma A, B, C. Nah, misalnya kita item number-nya kita pakai kode kipas. Kita jual kipas ya, kipas 01.
namanya kipas angin. Nah, misalnya gitu, kipas angin. Kebetulan ini perusahaan elektronik. Nanti ada kipas 2, kipas angin apa. Ini kipas angin, anggap aja kipas angin apa yang terkenal ya. Kipas Cosmos, boleh. Cosmos. Dah. Setelah itu kita pilih nih, I buy this item, I sell this item, sama I inventory this item. Jadi saya membeli, saya menjual, dan menginventory ini. Oke. Kalau menjual, masuknya kemana? Langsung masuk ke ini. Cost of goods sold. Use account. Kalau income, masuknya kemana? Ya tentu dari sales. Kalau inventory, ya kita masukkan ke inventory-nya. Merchandise of inventory. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kita item details-nya nggak perlu. Lalu buying details-nya, ketika kita membeli, kita perlu memakai pajak. Jadi kita masukkan pajak kita yang sudah kita tulis. Ada PPN 10%. Lalu untuk harganya di sini pakai harga 1.370.000. 1.370.000. Oke. Pak, Nah. saya ketinggalan Pak yang di delay apa? Yang tadi Pak, balik yang tadi Pak di item. Profil. Ya. Ini. Itu. Oh, oke Pak, makasih. Oke. Ini kalau buying harganya segini. Nah, sekarang kita buat data juga ketika menjual itu harganya berapa. Nah, ketika menjual kita pakai harga, membelinya 1.3, berarti menjualnya 1.7. Make sense ya, harganya lebih tinggi daripada harga semula. 500. 1.712.500. Atau kalau adik-adik bingung pakai 1.800.000 juga boleh. Pak, tadi yang di buying details itu cuma ditulis 1.370 aja ya Pak, sama 10%. Oh ya. Dikasih buying unitnya pakai PCS nggak apa-apa. Atau apa ya biasanya? PCS ya kalau barang elektronik ya? Iya, Pak. Iya, Pak. PCS ya. Nah, pajaknya ya tetap pakai pajak yang PPN 10%. Sebentar, Pak. Itu nanti juga bisa. Nanti kan ada, kalau piutang itu nanti masuknya ke jobs. Tapi nggak usah. Piutang karyawan. Kita nggak pakai piutang karyawan. Kita nggak usah ngisi aja deh. Untuk efisiensi waktu. Kita sekarang ngisi untuk saldo awalnya dari persediaan. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita oke.
Ignore all. Nah, kita sudah punya data kayak gini. Pak, itu tadi yang ada pilihan spelling itu gimana, Pak? Ignore aja. Itu aslinya ngecek kata-kata aja sih. Iya, Pak, sudah. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Sebentar. Tadi harga belinya 1370 itu ya? Iya, Pak. Nah, kita lanjutkan lagi. Di sini ada 3 item. Kita nambahkan lagi new. Item number-nya kita kasih, nggak apa-apa deh. Tadi kodenya apa sih tadi? Kipas. Kipas 01. Kipas 02 deh ini sekarang. Kipas 02. NIM-nya kipas angin. Apalagi yang bagus? Kipas angin apa ya? Mungkin Panasonic. 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 Oke. Sama kayak tadi, I buy, I sell, dan juga I inventory. Ini udah sesuai? Sudah, Pak. Ya udah, sekarang kita buying details. Tinggal kita sesuaikan. Bentar, Pak, yang tadi. Ini biasanya sesuai dengan yang terakhir kita isi. Kalau sama, ya udah, maksudnya ke sini. Oh iya, Pak, sudah. Nah, buying details-nya juga sama, cuma ini kita rubah. Harga kipas angin yang kedua ini lebih mahal. 2.100.000. Waduh, lebih mahal ya. 2.100.000. Nggak apa-apa, ini kipasnya itu kipas mewah. Untuk selling-nya, udah? Sudah, Pak. Untuk selling-nya kita hargai 2.625.000. Pak Tommy, Wulan keluar dari Zoom soalnya padam. Oke, nggak apa-apa. Pak, saya boleh lihat buying details-nya enggak, Pak? Oke, sebentar ya. Buying details, cuma ini aja yang saya rubah. 2.100.000. Pak, itu anunya diganti pieces ya, Pak? Kenapa? PCS. Baik, Pak. Yang Sudah, tadi terima juga kasih. Yang tadi juga dikasih, Pak? Ya nggak apa-apa. Kalau belum nanti masih bisa diperbaiki kok. Yang penting angka-angkanya aja disesuaikan dulu. Kalau sudah, kita oke-kan. Ini ignore aja, wis. Ini cuma saran aja. Ini kok kodenya beda. Ini kita perbaiki bisa kok. Kipas spasi 001 ignore all. Oke. Sekarang ada lagi new. Yang ketiga namanya kipas 03. Namanya kipas apa ya? Kipas angin mungkin Mito misalnya buat kipas angin terbaru.
I buy, I sell, I inventory. Ini sama semua. Sudah? Sudah. Setelah itu kita buying details-nya kita sesuaikan. Membelinya itu dengan harga 3.200.000. 3.200.000. Ini siapa tahu smart kipas ya, makanya harganya mahal. Sudah? Sudah, Pak. Sellingnya dihargai 4 juta. Waduh. Mantul, harganya 4 juta rupiah. Smart kipas, ignore all. Sudah ke data kipas-kipasnya adik-adik? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, kita close dulu. Lalu kita adjust inventory. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita sesuaikan dengan tanggal sekarang. 01 12 2009 ya. Memonya kita tulis saldo awal barang dagang. Udah? Sudah, Pak. Lalu kita enter di sini, tinggal kita masukkan apa yang kita pilih. Kita menyesuaikan kipas angin Cosmos, itu kuantitinya 45. Kuantitinya 45. Unit cost-nya kita sesuaikan dengan yang tadi, 1.370.000. Akunnya tentu akun kita sesuaikan dengan persediaan. Persediaan itu akunnya berapa? Ini 1107. Gimana? Sudah kipas 01? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Lalu kita kipas 02. Sebentar. Kipas 02. Kalau kipas 02 itu jumlahnya 36. Harganya itu 2.100.000 tadi ya. Untuk akunnya sama 1107. 1107. Is account. Udah. Selanjutnya ada kipas 03. Jumlahnya 17. Lalu nilainya 3.200.000. Kodenya sama 1/1107. 111/07. Nah, ini harus seperti ini punya adik-adik. Iya, Pak.
Kalau sudah bilang ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nanti kalau Bentar, Pak. pulangnya sorean aja. Oke. Yang lain gimana? Sudah ya, nggak ada yang ketinggalan ya. Sudah, Pak. Nah, kita setelah itu, kalau adik-adik penasaran sama jurnalnya, bisa CTRL apa? R. Oke, jadi ini ya yang dicatat ya. Kalau tidak salah ini sesuai ya, 191.650 ya. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak, benar. kita record saja karena ini udah tepat. Udah. Alhamdulillah untuk saldo awal persediaan sudah ada. Kita cek di item list. Wah, ini udah ada ini ya. Nah, tadi hampir ada yang ketinggalan. Itu tadi piutang ternyata ada juga piutang karyawan. Piutang karyawan itu kita bisa masukkan ke dalam ini, ke dalam setup, lalu balance ini, job opening balance. Ini kalau ada piutang karyawan. Kita bisa masukkan job list, lalu kita masukkan dengan cara kita klik new. Nah, lalu kita tinggal sesuaikan dengan yang ada. Seperti itu. Itu Pak, kalau job list saya, kenapa? permisi, job list saya kok nggak bisa diklik ya Pak? Ada tulisan there are too many open windows gitu. Oh, coba kamu close dulu aja yang sebelumnya. Kayaknya terlalu banyak buka. Kan ini kan bisa diminimize toh. Nah, kayak gini. Mungkin kebanyakan kamu ini buka kayak gini-ginian ini. Ini bisa di close dulu. Gitu. Oke, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya. Sebentar ya. Nah, kita cek di sini. Nah, apakah di sini memang ada piutang karyawan? Nah, ini ya, ada ya. Employee receivable. Ada ya, ternyata ya. Ada piutang karyawan. Gitu. Nah, yang kita lakukan itu setup, lalu balance, job opening balance. Lalu kita masukkan ke job list, lalu kita new. Oke. Sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, lalu kita kasih kode. TS itu namanya Toto. TS itu job name-nya Toto Suwito. Toto Suwito. Ini namanya pekerja kita. Kalau sudah, kita oke. Sudah ada TS. Lalu ada 2 karyawan yang punya piutang. Berarti kita sebutkan kode yang kedua. AP. Itu Agung Putra. Job name-nya Agung Putra. Lalu kita oke. Pak, yang tadi, Pak, yang totok tadi, Pak. Toto itu ininya TS, job name-nya, terus ganti Toto Suwito. Terserah nama pekerjaannya bebas ya.
habis bikin yang job list Toto itu bikin new lagi ya, Pak? Ada 2 karyawan yang punya piutang. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, kita oke. Sudah ada 2 karyawan. Lalu kita close dulu aja. Close dulu. Yang selanjutnya, kita pilih account. Sudah? Sampai di account? Sudah, Pak. Lalu record journal entry. Lalu kita masukkan tanggal sekarang. 01/12/2009. Memonya mengisi saldo awal piutang deh. Awal piutang karyawan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, akunnya kita masukkan piutang karyawan itu 1105 kalau nggak salah. Ya, ini. Use account. Sudah? Sudah. Nah, Toto Suito itu punya piutang 150.000. Jadi kita nulis 150.000. Di job, baru kita nulis Toto Suitonya. Use job. Gitu. Memonya bisa kita kasih isi namanya Toto Suito. Ini kalau misalnya ada saldo awal dari piutang karyawan ya. Sudah? Sudah, Pak. Untuk selanjutnya, kita masukkan ada satu lagi yang punya hutang lagi. Udah, kita employee receivable lagi. Sejumlah, totalnya kan 500.000. Ini 350.000. Totalnya di dalam neraca itu kan 500.000. Jadi dengan demikian udah balance ini nanti. Kode kedua itu yang AP. AP itu Agung Putra. Agung Putra. Sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Setelah itu, ini kok ada out of balance? Nggak apa-apa. Yang ketiga, kita masukkan ini lagi. Employee receivable lagi. Use account. Lalu kita masukkannya itu di kredit 500.000. Lalu ini nggak usah diisi aja. Dengan demikian out of balance-nya akan 0. Iya, Pak. Kalau sudah, kita record. Udah. Kita sudah mencatat piutang karyawan. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya apa? Kita masih ada waktu 10 menit. Nah, untuk selanjutnya kita bisa melakukan proses pembelian persediaan. Nah, ketika kita melakukan pembelian persediaan, itu kita berarti masuknya kemana? Purchase atau ke ini, banking. Yang mana? Kalau apa, Pak?
Kalau kita membeli persediaan, itu masuknya ke purchase atau banking? Kalau membeli persediaan purchase, Pak. Purchase. Apakah, oke, coba kita ke purchase. Nah, setelah itu, ketika kita membeli persediaan, kita masuknya kemana? Enter purchase. Nah, ini tuh kalau kita membeli secara kredit. secara kredit. Jadi nanti kalau secara tunai, berarti pakai yang Banking. banking. Oke, kita contohnya yang secara kredit. Nah, kalau secara kredit, kita tinggal masukkan suppliernya kemana? Anggap aja suppliernya itu tetap ke PT Oke Jaya Mandiri. Pak tadi klik purchase terus Enter masuk purchase. Enter purchase. Nah, lalu kita klik PT Oke Jaya Mandiri. Setelah itu, maka kita use supplier. Nah, sudah jadi kayak gini punya adik-adik? Sudah, Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Tanggalnya harus kita sesuaikan kembali. Jangan sampai salah tanggal. Oke. Tanggal berapa? Waalaikumsalam. Tanggal 1.
Oke, maaf Dek. Seperti biasa ada gangguan-gangguan kecil. Gimana? Udah sampai sini semua? Sudah Pak Ya, Tony. Pak. Udah. Nah, lalu tanggalnya kita sesuaikan. Tanggalnya berapa? Tanggal 1 bulan Desember itu Pak. Ya, tanggal kita anggap aja membelinya berarti setelah tanggal itu. Berarti tanggal 3 aja ya, 3 Desember. Oke, sudah? Sudah Pak. Lalu ini kalau mau ganti terms-nya ini juga bisa. Kalau mau disesuaikan in a given days. Kalau mungkin ada diskonnya, ini bisa disertakan ya. Diskon days-nya dan lain-lain. Diskonnya kalau membayar lebih cepat, itu bisa Pak disesuaikan. itu klik yang mana ya Pak? Terms. Oh iya Pak. Oke. Oh, ini salah. Ini 2009. Sudah? Tadi itu yang terus itu ada diskonnya enggak, Pak? Saya Kenapa? mau lihat yang terms tadi itu Pak. Ya, ini misalnya ada. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang adik-adik lakukan, kayak diskon days-nya berapa, lalu kalau diskonnya karena membayar lebih cepat itu ada, nanti masukkannya ke sini. Gitu. Ini punya saya itu due date-nya itu tanggal 31 bulan 5 2021. Kenapa? Itu kan tadi yang di terms itu punya saya due date-nya itu 31 bulan 5 2021. Oh, di sini. Mungkin apa tanggalnya punyamu? Udah sesuai ini? Kalau yang di date atas itu udah Pak. Kenapa? Kalau yang di date atas itu sudah tanggal 3/12/2010. Hmm. Cuma di termsnya Coba, ini sudah on a given of days. Atau COD. sebentar Atau... Pak. Iya Pak, masih sama Pak. Nah, saya juga kok penasaran Terus punya kamu. sekarang diskon expires-nya itu 31 bulan 5 2021 sama. Iya, Padahal di date itu kok terbaru ya punyamu ya? Di date-nya itu di enter, habis itu dilihat lagi, Nat. Di date, di enter. Terus nanti dilihat lagi di terms. kalau di enter itu diskon expires-nya itu tanggal 1 bulan 1 2010 sekarang Pak. Yang ini. Iya, due date-nya itu tanggal 30 bulan 1 2010. Sedangkan diskon expires-nya itu tanggal 1 bulan 1 2010. Saya coba, boleh lihat share screen? Iya, saya izin dari PC ya Pak. Mohon dia sih. Oke.
Masih kok. Oh, sudah, Pak. Nah, ini ya, Sudah terlihat, Pak. sudah. Oke, yang punyamu kayak gimana? Lihat terms-nya. Ini terms-nya diklik, terus munculnya kayak gini, Pak. Discount expire sama due date. Oke. Oh, coba ini ganti. Days of Payment is due-nya. Hah? Iya itu. udah ya. Oh iya, Pak. Sesuaikan, Kan. ini kan disesuaikan dengan payment is due-nya. Tadi udah pernah diganti kayak seperti ini, Pak. Cuma ganti yang itu terbaru itu yang tadi saya bilang, Pak. Nggak tahu sekarang bisa. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah berarti ya. Oh iya, ini udah 13.22. Ini gimana? Apa adik-adik ada kuliah lagi atau enggak ini? Ada, Pak, mata kuliah. Ada, Pak. Ada, Pak. Pelajaran. Ya udah, nanti untuk sisanya pembelian nanti saya videokan aja ya. Mungkin Oh, iya, cuma 10 menit lah nanti saya Bisa. video. Oh. Nanti saya akan sharekan contoh pembelian sama penjualan. Pak, itu Gitu yang aja. mengenai UAS-nya juga dibicarain di grup aja atau Ya. gimana, Pak? Nanti dibicarain di grup. Soalnya kasihan adik-adik. Sebentar lagi kuliah lagi ya. Soalnya Iya, ya itu 13 kesalahan saya tadi memang banyak dipanggil-panggil tiba-tiba. Iya, Pak Tommy, baik. Terima kasih. Ya. Berarti ini terus yang purchase sekarang ini di X saja, Pak ya? Ya, di exit dulu aja deh. Oh ya, Pak. Terima kasih. Nggak usah di-save ya, Pak? Nggak usah di-save, nanti otomatis nge-save sendiri kok. Oh Soalnya iya, kasihan baik, Pak. adik-adik, sudah jam segini, belum masih makan, persiapan, sholat. Oke. Ya udah, terima kasih banyak ya adik-adik, karena sudah bersedia hadir dalam perkuliahan hari ini.